Shalom jemaat cepat dikasih Tuhan, selamat datang di online service GBRS Resinda. Tidak lupa kami mengingatkan kepada jemaat-jemaat sekalian untuk stay safe at home, jaga kebersihan kita dan terus jaga kesehatan kita, dan mari sama-sama kita kiatkan social distancing. Mari jemaat-jemaat sekalian, kita sama-sama berdoa agar pandemik ini segera berakhir. Bagi jemaat-jemaat sekalian yang memberikan persembahan dan persembahan berpuluhan dapat ditransfer ke rekening di bawah ini. Nah, mari sekarang kita persiapkan hati dan diri kita untuk masuk ke dalam hadirat Tuhan. Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Shalom jemaat Tuhan yang ada di rumah. Selamat hari Minggu, selamat Paskah saya ucapkan buat kita semua. Bapak Ibu saudara yang terkasih, mari siapkan hatimu. Kita mau beribadah kepada Tuhan. Kita bersyukur karena Tuhan baik. Tuhan sudah bangkit dari orang mati. Dia hidup, dia Allah yang hidup. Dia Allah yang berkuasa mengalahkan maut. Haleluya, terima kasih Tuhan. Mari siapkan hatimu Bapak Ibu saudara sekalian. Haleluya Yesus. Kami bersyukur Tuhan. Kami bangga punya Allah seperti-Mu Tuhan. Dan kami mau katakan bahwa kami tidak takut dengan apapun Tuhan. Haleluya Yesus. Ku tidak takut. Sebab Kau besertaku. Ku tidak bingung.
Terima kasih Roh Kudus, Kau boleh hadir di tempat ini. Kami bersyukur Tuhan sekali lagi Tuhan. Kami boleh beribadah Paskah Tuhan. Terima kasih Tuhan. Terima kasih untuk jemaat Engkau, terima kasih untuk gereja kami, GBI Resinda Tuhan. Ya Bapa, kami berdoa Tuhan, bahwa tahun 2020 ini Tuhan, hari ini Tuhan, di hari Paskah ini Tuhan, sekali lagi Tuhan, kami boleh percaya Tuhan, bahwa kemenangan adalah milik umat Tuhan, bahwa kemenangan adalah milik kami Tuhan, bahwa sukacita Tuhan dari Roh Kudus Tuhan mengalir Tuhan bagi umat Engkau di tempat ini Tuhan, bagi umat Engkau di rumah dimanapun mereka berada. Kami percaya Tuhan, bahwa kami sudah berkemenangan, bahkan lebih dari pemenang. Terima kasih Tuhan untuk hari Paskah ini Tuhan. Sekali lagi Tuhan, kami mendengar berita yang luar biasa Tuhan, bahwa Ibu Bupati Tuhan sudah disembuhkan Tuhan dari COVID-19 Tuhan. Terima kasih dan ucap syukur Tuhan untuk memimpin kota kami Kerawang Tuhan. Ibu Salika sudah disembuhkan Tuhan, dan kami percaya Tuhan urapan mengalir Tuhan bagi kami juga Tuhan. Bagi jemaat Engkau Tuhan, kami semua boleh dipulihkan, disembuhkan. Yang sakit dipulihkan, disembuhkan Tuhan. Yang terbeban berat Tuhan dibebaskan Tuhan. Yang berkekurangan Tuhan dicukupi di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih Bapa, kami percaya bahwa hadirat Engkau juga tidak jauh dari kami Tuhan. Dan bila persekutuan dengan Roh Kudus tidak jauh Tuhan dari kami Tuhan. Roh Kudus mari beracara. Roh Kudus mari bersekutu dengan kami hari demi hari Tuhan. Kami percaya Tuhan, melalui kemenangan salib Kristus, kebangkitan Kristus, kami semua dibangkitkan di dalam nama Tuhan Yesus Tuhan. Di tahun 2020 ini tidak ada virus, tidak ada sakit penyakit, tidak ada kekurangan Tuhan yang dapat menghantui kami, yang dapat menekan kami. Dalam nama Tuhan Yesus saat ini Tuhan terjadi breakthrough, terobosan, kesembuhan, kemenangan, kecukupan, bahkan kelimpahan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima berkat dari Maha Tinggi. Terima kasih Tuhan. Kau Allah yang baik, Kau yang menyertai kami dalam kehidupan kami Tuhan, masa depan kami Tuhan, hari-hari kami Tuhan. Kami serahkan sekali lagi Tuhan tangan Engkau Bapa. Terima kasih Tuhan untuk hari Paskah ini Tuhan. Terima kasih untuk Tuhan Yesus Tuhan. Terima kasih untuk Roh Kudus. Terima kasih untuk Allah Bapa yang selalu menjaga dan memelihara kami. Tidak pernah ragu Tuhan kepercayaan kami kepada Engkau Tuhan. Karena itu biarlah sungguh saat ini juga Tuhan kami menerima Tuhan berkat Engkau Tuhan melalui ibadah ini. Berkat kesembuhan, berkat kekuatan, berkat kelimpahan, berkat kecukupan dalam nama Tuhan Yesus. Terima kasih Roh Kudus. Jangan pernah tinggalkan kami Tuhan. Jangan pernah tinggalkan kami. Kami serahkan sekali lagi Tuhan hidup kami, keluarga kami Tuhan, bisnis kami, pekerjaan kami di tangan Engkau. Thank you Lord. Thank you. Dalam nama Yesus, masa depan kami adalah milik Engkau sekarang dan sampai selama-lamanya. Haleluya. 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 Amin. Haleluya. Saudaraku yang terkasih dalam nama Tuhan Yesus, hari ini hari kemenangan kita di dalam Tuhan. Amin. Yesus telah mengalahkan kuasa dosa, kuasa maut telah dipatahkannya. Hari ini kita menang bersama dengan Yesus. Haleluya. Oleh karena itu jangan pernah takut dengan apapun, sebab Dia Allah yang selalu menyertai kehidupan kita. Mari kita mau nyanyikan pujian bagi Tuhan. Haleluya. Kita mau bersorak bagi Tuhan. Mari katakan bersama-sama. Yesus namanya menyembuhkan, menyucikan, bahkan mati, tebus dosaku, kubur kesan, membuktikan
lagi kita mau katakan kepada Tuhan saat malam hari ini bahwa walaupun bumi bergoncang namun kasih setia Tuhan, namun apa yang difirmankan oleh Tuhan tidak pernah berubah. Haleluya. Janjinya selalu ya dalam hidup kita. Mari Bapak Ibu yang ada di rumah kita mau berjoget buat Tuhan yuk. Haleluya. Bukan berlalu biar bulan tak bercahaya lagi, biar Bergoncang, matahari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. akan berlalu. Amin. Biar bulan tak bercahaya lagi, Amin. Hari tak bersinar lagi. Tetapi Tuhan Yesusku tak pernah ingkar janji. Semua yang difirmankannya pasti akan digenapi. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Shalalalalala. Saya cinta Yesus. Shalalalalala. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Yesus cinta saya. Haleluya. Terima kasih Tuhan. Kami tahu bahwa Engkau mencintai kami Tuhan. Dan kami juga mau mencintai Engkau Tuhan Yesus. Terima kasih Bapa untuk pengorbanan-Mu Tuhan. Kami bersyukur kepadamu Tuhan. Mari Bapak Ibu Saudara sekalian persiapkan hatimu untuk kebenaran firman Tuhan. Haleluya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus. Telah kulihat bukti kasih-Mu, Kau menderita ganti
Terima kasih Bapa. Inilah kami anak-anak-Mu Tuhan. Kami yang rindu dan haus akan kebenaran firman-Mu. Kami yang rindu dan haus akan selalu air kehidupan-Mu ya Tuhan. Kami datang kepada Tuhan karena kami percaya Tuhanlah yang sanggup memberikan kepuasan buat kami. Tuhanlah yang sanggup memberikan kelegaan buat kami. Tuhanlah yang sanggup memberikan jalan keluar atas setiap pergumulan kami. Tuhanlah yang sanggup membuat kami menjadi anak-anak yang pemenang. Terima kasih Bapa. Terima kasih Tuhan. Saat ini Tuhan, kami akan belajar kebenaran firman-Mu. Biar firman-Mu memerdekakan kami ya Tuhan. Biar firman-Mu yang membebaskan kami Tuhan. Sehingga kami boleh mengerti dan kami boleh merdeka akan kebenaran firman-Mu Tuhan. Kami boleh berkemenangan di dalam Engkau. Terima kasih Bapak, terima kasih. Kami sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan Yesus. Semua yang diberkati Tuhan katakan amin. Puji nama Tuhan Yesus. Oh haleluya. Saudara, sungguh kami begitu bersuka cita pada saat ini. Rekan-rekan pelayanan kami di tempat ini begitu bersuka cita untuk memberkati saudara-saudara yang berada di rumah. Mereka mau datang ke tempat ini untuk menjadi imam musik, untuk memuji menyembah Tuhan di tempat ini, dan untuk melayani saudara sekalian yang berada di rumah saat hari ini. Nah saudara, pada saat ini kita akan berbicara tentang hal Paskah. Saudara, kita akan berbicara tentang Paskah di masa lalu dan Paskah di masa sekarang, dan apa esensi Paskah untuk kita di masa yang akan datang. Ya. Nah, saudara, pengertian dari Paskah sendiri adalah Paskah adalah perayaan roti tidak beragi. Dan domba korban yang dikorbankan untuk korban Paskah tersebut boleh dimakan dagingnya, tetapi tulangnya tidak boleh dipatahkan. Ya. Dan kemudian darah dari domba tersebut pun itu dipakai untuk mematerai, yaitu di ambang pintu sebagai materai keselamatan. Ya. Nah itulah Paskah di masa lalu, di mana bangsa Israel ada di dalam tanah Mesir, dan melalui momen Paskah ini mereka bisa keluar. Dan malaikat maut yang datang kepada tanah Mesir pada waktu itu, mereka melewati rumah-rumah bangsa Israel yang rumahnya dioles oleh darah anak domba. Ya. Nah kemudian saudara, apa wujud dari Paskah atau penggenapan dari Paskah tersebut ya, di masa kita sekarang ini? Penggenapan daripada Paskah adalah saudara, Paskah digenapi yaitu oleh Kristus Yesus sendiri sebagai anak domba Paskah. Ya. Karena itu janganlah biarkan orang menghukum kamu mengenai makanan dan minuman, atau mengenai hari raya dan bulan baru, ataupun hari raya, hari Sabat. Semua itu hanyalah bayangan dari apa yang harus datang, sedang wujudnya ialah Kristus. Saudara yang setuju katakan amin. Ya. Wujud dari Paskah tersebut atau domba Paskah tersebut adalah Kristus. Ya. Kristus di dalam semuanya. Nah saudara, Kristus Yesus yang telah mati di atas kayu salib, ya, darahnya sebagai materai dalam diri kita, yaitu untuk hidup di dalam keselamatannya. Yang setuju katakan amin. Nah, kemudian roti tidak beragi, menikmati Kristus tanpa ada pikiran-pikiran duniawi atau kedagingan lagi. Ya. Ketika domba Paskah malam hari itu disembelih, saudara, darahnya dioles kepada ambang pintu, dan mereka makan roti tidak beragi, yaitu menandakan Kristus. Kita menikmati Kristus hari-hari ini tanpa ada pikiran-pikiran duniawi atau daging, ya. Roti yang tidak beragi. Nah kemudian saudara, minyak murni yang keluar dari tubuh Yesus
Itu adalah pengurapan kuasa Roh Kudus yang tinggal di dalam hidup kita, menolong kita hidup dalam kehendaknya Tuhan. Sudahkah kita yang masuk kepada dimensi yang baru pada kehendak Tuhan, saudara, di akhir zaman ini? Ya, Yesus sudah mengorbankan nyawanya bagi kita. Dia sudah mencurahkan darahnya bagi kita untuk keselamatan kita dan untuk menebus kita dari segala pelanggaran kita. Nah, kehidupan kita, saudara, dalam kehidupan masa kita sekarang ini, Yesus sudah melakukan yang terbaik buat kehidupan kita. Ya. Penebusan sudah Dia lakukan. Tetapi tahukah saudara, ketika bangsa Israel keluar dari tanah Mesir, apakah ketika penebusan itu diberikan kepada bangsa Israel, apakah ketika mereka keluar, mereka semua mencerminkan Kristus atau mencerminkan kebenaran atau mencerminkan Tuhan? Tidak, saudara. Di dalam pengorbanan anak domba sebagai lambang Kristus, ketika mereka dikeluarkan dari cengkraman iblis, dari cengkraman Mesir, dan ketika mereka dikeluarkan, mereka tidak berubah seketika, tetapi mereka tetap bersungut-sungut. Mereka tidak puas dengan apa yang Tuhan berikan. Nah, jika kita memaknai hal tersebut, apakah pengorbanan Kristus dalam kehidupan kita itu membuat kita berubah? Apakah pengorbanan Kristus di momen Paskah ini, apakah membuat kita menjadi pribadi yang lebih baik? Saudara, Tuhan merindukan bagi setiap kita, orang percaya, kita boleh menghargai, kita benar-benar menghargai apa yang sudah Tuhan lakukan buat kita. Saudara, kerinduan hati Tuhan adalah mengembalikan kita kepada citranya yang semula. Saudara mungkin berpikir penyelamatan Yesus cukup, dan itu menyelamatkan roh kita, sehingga tadinya roh kita terputus dengan Tuhan. Karena kematian Yesus menebus kita, menebus hidup kita, lalu roh kita bersama dengan roh Tuhan bermanunggal menjadi satu. Dan saudara berpikir mungkin hal itu cukup untuk membawa keselamatan kepada saudara. Sedangkan Tuhan berkehendak, dan Kristus Yesus pun sebagai teladan iman kita dalam tubuh kebangkitannya, kita melihat tubuhnya dipenuhi dengan tubuh kemuliaan Tuhan. Tubuh yang dapat disentuh, tubuh yang dapat menikmati suatu makanan yang dapat dimakan. Ikan goreng pada waktu itu. Ya. Nah, artinya saudara, Tuhan bukan mempunyai tujuan hanya menyelamatkan roh kita, tetapi lebih daripada itu, Dia mau tubuh dan jiwa kita masuk kepada keselamatan yang kekal bersama dengan Tuhan. Ikut menikmati Tuhan. Saudara, saya membayangkan, jika hanya roh kita yang selamat, kemana daging kita? Kemana tubuh kita? Kemana jiwa kita? Apakah bersama-sama dengan roh yang Tuhan karuniakan buat kita? Sebab itu, hendaklah hidup kita berpadanan dengan Kristus. Ya. Hendaklah kita hidup sebagaimana Kristus hidup. Saudara, kalau meneladani tentang Kristus hidup, saudara, betapa luar biasanya ketika Yesus hidup. Ya, 30 tahun Dia tidak melakukan apa-apa dalam hal melakukan mujizat, saudara. Ya, Dia hidup secara normal dalam keluarganya. Dia hidup secara normal melakukan segala aktivitas. Dan belum tiba waktunya Tuhan Yesus melakukan mujizat. Ya, Tuhan Yesus dinyatakan. Ya. Nah, dalam kehidupannya saudara, ada proses yang dalam kehidupannya dia jalani selama bertahun-tahun. Dia tinggal di sebuah rumah dengan orang tua yang pedagang kayu, saudara, pedagang furniture kalau sekarang, saudara. Ya. Dia tinggal bersama dengan orang tuanya. Saya pasti percaya
Yesus memiliki karakter, memiliki sikap yang luar biasa, yang menjadi teladan. Sebab itu dinyatakan bahwa Yesus tidak mengandung dosa sedikit pun. Ya. Nah saudara, kehadiran Yesus sebagai manusia mencerminkan keberadaan kita saat ini. Ya. Setelah kita menerima keselamatan melalui darah Yesus, melalui pengorbanan Yesus, melalui karya Tuhan di atas kayu salib, ya, ada langkah selanjutnya yang harus kita kerjakan. Saudara, bangsa Israel ketika dia di padang gurun, dia mengalami banyak hal, ya saudara. Karena sungut-sungutnya, karena kekurang ajarannya terhadap Tuhan, Tuhan harus mengeluarkan tulah bagi bangsa Israel. Nah, begitu juga kejadian kepada kita sekarang ini, saudara. Tuhan mengeluarkan sesuatu untuk dunia. Dan di dalam dunia ini ada kita sebagai anak-anak Tuhan. Dan pada waktu kejadian di bangsa Israel di padang gurun, ketika mereka dipagut ular dan seharusnya mereka mati, mereka tidak mati saudara. Karena Tuhan memberikan ular tembaga, yaitu yang melambangkan Kristus, Yesus yang tergantung di atas kayu salib. Dan barang siapa orang yang terpagut ular memandang kepada Kristus, Yesus, maka dia akan sembuh. Saudara yang setuju, yang ingin sembuh katakan amin. Ya. Dia memandang kepada salib Kristus dan dia mendapatkan kesembuhan. Nah, begitu juga saudara, bangsa kita, dunia kita sedang Tuhan giring untuk masuk kepada perjanjiannya Tuhan, yaitu keselamatan. Dia rindu semua orang mengenal dia. Dia rindu semua orang berbalik kepada dia. Dan tidak ada cara lain, saudara. Melalui hal-hal yang terjadi, biasanya saudara, melalui banyak hal yang terjadi, akan terjadi banyaknya pertobatan. Nah ini kesempatan buat kita sebagai anak-anak Tuhan, bersaksi, menyaksikan tentang Kristus, yang adalah juru selamat bagi semua umat manusia. Tanpa memandang kasta, tanpa memandang tinggi dan rendah, tanpa memandang status ekonomi. Tuhan adalah Tuhan yang begitu baik saudara buat kita. Ya. Nah kembali saudara, kekristenan atau Tuhan adalah Tuhan yang memiliki progres. Ya saudara, dia adalah bukan Tuhan yang hanya mati di kayu salib dan selesai. Tetapi dia mau kehidupan kita yang percaya kepada dia ada progres dalam kehidupan kita. Kenapa Tuhan minta kepada kita supaya ada perkembangan, ada pertumbuhan? Karena dia tahu di dalam diri kita ada roh yang sama dengan ada yang pada Yesus. Dengan apa ya, roh yang ada pada Yesus, yaitu roh Tuhan saudara. Itu yang memberikan kemampuan kita dalam segala hal, yaitu untuk menaklukkan diri kita sendiri, keinginan kita sendiri, ego kita sendiri. Saudara, bukankah firman Tuhan mengatakan bahwa di masa akhir nanti banyak orang akan berseru Tuhan, Tuhan. Tapi Tuhan katakan aku tidak mengenal engkau. Kenapa saudara? Karena karakter Kristus, sifat Kristus tidak ada dalam diri orang tersebut. Orang bisa berkarunia, orang bisa memiliki berbagai talenta. Tetapi apakah dia mematikan dagingnya? Apakah dia hidup seturut dengan apa yang kehendak Tuhan? Saudara, ketika manusia jatuh dalam dosa dan ketika manusia ditebus oleh darah Tuhan Yesus dan diampuni segala dosa dan pelanggarannya, apakah dipastikan manusia saat itu berada di dalam jalan kebenaran? Belum tentu saudara. Ya. Daging ini masih harus dikalahkan. Keinginan manusia duniawi kita masih harus dikalahkan. Itu adalah suatu langkah Paskah memberikan keselamatan bagi kita. Tetapi bagaimana kita berjalan di dalam keselamatan itu untuk menantikan janji Tuhan, yaitu kita masuk kepada masa, yaitu kedatangan Yesus yang kedua kali, kita dijemput di awan-awan yang permai saudara. Bagaimana kalau kita harus bersias bagaikan pengantin. Ya.
Itulah progres dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara. Artinya kita tidak hidup hanya menikmati dan menikmati, tetapi kita belajar introspeksi diri kita, introspeksi kehidupan kita. Apakah kehidupan kita mengikuti keinginan kehendak kita? Apakah kehidupan kita sudah tahu dan kita mau mengikuti kehendak Tuhan dalam kehidupan kita? Ini adalah menjadi pertanyaan besar buat kita. Ya. Karena kehendak Tuhan melalui Rasul Paulus, Tuhan katakan, hendaklah roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna. Ya. Menjelang datangnya hari yang besar itu, saudara. Nah, kerinduan hati kita bersama, saudara, kita tidak mau menyia-nyiakan pengorbanan Yesus. Kita tidak mau menyia-nyiakan kematiannya di atas kayu salib. Suatu pembuktian, saudara, bahwa Yesus adalah anak domba Paskah. Ketika dia mati, tulangnya tidak ada yang dipatahkan. Satu tulang pun tidak ada yang dipatahkan. Dan ketika lambungnya ditusuk, saudara, dia tidak lagi mengeluarkan darah, tetapi dia mengeluarkan minyak sebagai tanda pengurapan yang ada dalam kehidupannya. Ya. Nah, bagaimana dengan kehidupan kita? Sedangkan kita tahu dalam firman Tuhan, baptisan dalam kehidupan orang percaya, ada baptisan selam, ada baptisan Roh Kudus, tetapi ada satu lagi, saudara, baptisan api, yaitu baptisan yang memurnikan iman seseorang kepada Tuhan. Iman kita, percaya kita kepada Tuhan. Tuhan mau memurnikan kita, dan Tuhan mau kita menghadap tahtanya, hadiratnya tanpa kerut dan tanpa cacat, saudara. Kenapa hal itu memungkinkan? Karena Roh Kudus, Roh Allah ada dalam kehidupan kita, menyertai kehidupan kita, ada di dalam kita, melakukan sesuatu perkara yang ajaib dalam kehidupan kita. Ya. Nah, saudara, coba saudara renungkan. Bukankah firman Tuhan katakan, pergaulan yang buruk merusak kebiasaan yang baik. Nah, artinya saudara, pergaulan itu mempengaruhi siapa kita. Dengan siapa kita bergaul, itu mempengaruhi siapa kita. Bersyukurlah kita ketika kita bergaul bersama dengan Tuhan, saudara. Kenapa? Karena kita akan menjadi serupa dan segambar dengan gambarannya, yaitu Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita. Ya. Tetapi ketika kita bergaul dengan dunia ini, saudara, kita akan semakin jauh kepada Kristus. Dan jangan-jangan sampai pada satu titik kita akan menjadi penentang-penentang Kristus. Ya. Kita bukan lagi anak kecil yang diombang-ambingkan oleh angin pengajaran, saudara. Tetapi kita sudah dewasa di dalam Tuhan. Iman kita tidak lagi didasari oleh makanan. Iman kita tidak lagi didasari oleh minuman. Iman kita tidak didasari lagi oleh berkat. Iman kita tidak didasari lagi oleh mukjizat, saudara. Tetapi biarlah iman kita didasari oleh pengenalan kita akan Tuhan. Ya. Kenapa, saudara? Rasul Petrus, kalau Yesus mati disalib, kepalanya di atas, saya kepalanya di bawah. Sesuatu yang menyakitkan, dia harus ambil, ya saudara, karena kecintaannya, karena percayanya, karena kasihnya kepada Tuhan lebih daripada apapun. Ya. Saudara, mari di momen Paskah ini adalah momen kemenangan buat kita. Ya. Bangsa Israel tidak hanya dia berjalan dan sampai di padang gurun, saudara. Apakah saudara mau berjalan bersama Tuhan selalu di padang gurun? Saudara meminta dan meminta, mengeluh dan mengeluh. Saudara, perhatikan, dalam kerohanian kita seharusnya kita sekarang sudah berada di tanah Kanaan, saudara. Ya.
Dan proses untuk masuk ke dalam tanah Kanaan tersebut, ada sesuatu proses yang harus dilewati, yaitu melewati Sungai Yordan. Sungai Yordan diumpamakan sebagai sungai kematian. Kematian apa saudara? Dalam pengertian iman Kristen kita, kematian itu adalah kematian tubuh, kematian kedagingan kita, kematian ego kita, kematian keinginan kita. Karena apa yang harus kita perangi itu sesuatu yang besar, saudara. Karena apa yang harus Tuhan perangi dalam kehidupan kita itu sesuatu yang besar. Ya. Ada 7 bangsa Kanaan yang harus kita lawan, saudara. Yang harus kita menang menghadapinya. Yaitu dengan sikap karakter mereka yang buruk. Bahkan kita diminta sama Tuhan untuk tidak bersekutu dengan mereka. Ya. Puncak kemenangan kita, kalau sebatas kita hanya berdiam diri dan tidak melakukan apa-apa, tidak ada perubahan sikap hidup kita, saudara, jangan berharap Tuhan bisa mengenal kita. Ya. Mari kita belajar, saudara, kebenaran firman Tuhan dalam kehidupan kita. Dia bukan saja mau menyelamatkan roh kita, tetapi dia mau menyelamatkan jiwa dan tubuh kita. Ya. Jiwa dan tubuh kita. Saudara, Yesus yang adalah firman menjadi manusia. Dan bukankah kita sebagai orang percaya bahwa firman itu, Yesus Kristus itu Tuhan, ada dalam kehidupan kita. Dan ketika firman itu ada dalam kehidupan kita sebagai orang percaya, saudara, biarlah kita selaras dengan kebenaran firman. Biarlah kita selaras dengan Yesus. Ketika dia berada di muka bumi ini, saudara, dia sebagai pribadi yang normal. Ya. Sebagai pribadi yang punya daging, punya keinginan, saudara. Ya. Tetapi segala kehendaknya ditaruh kepada kehendak Bapa. Ya. Demikian pun kehidupan kita sebagai orang percaya. Mari saudara, saya mengencourage kita semua. Saya mendorong kita semua. Kita semangat. Ya. Di tengah perjalanan-perjalanan kehidupan kerohanian kita, sadarilah bahwa ada sesuatu yang harus kita perangi di depan. Dan bukan dengan kekuatan kita, bukan dengan gagah kita, saudara, tetapi dengan kuasa Tuhan yang termanifestasi dalam kehidupan kita. Tanpa kuasa Tuhan, kita tidak akan bisa berjalan di dalam dunia ini. Tanpa otoritas Tuhan dalam kehidupan kita, kita tidak akan bisa melakukan banyak hal dalam dunia ini. Tanpa firman Tuhan, kita tidak akan mengalami kehidupan, saudara. Mari saudara, saya merindukan di akhir zaman ini, saudara. Di zaman yang akhir ini, kita bersungguh-sungguh mengiring kepada Tuhan. Karena kita tahu Tuhan adalah Tuhan yang akan dicari oleh semua bangsa. Tuhan adalah Tuhan yang akan dicari, diselidiki oleh semua bangsa. Semua akan memerlukan Tuhan. Karena mereka tahu tidak ada pertolongan di luar daripada Tuhan semesta alam, saudara. Oleh sebab itu, saudara, firman telah datang sebagai manusia. Dan Yesus sekarang berada di sebelah kanan takhta sorga, saudara. Tetapi Roh Kudus yang diutus oleh Bapa ada dalam kehidupan kita, menyertai kita sampai kesudahan zaman. Menyertai kita untuk apa, saudara? Untuk mengarungi kehidupan dan untuk mengambil destinasi ilahi kita, saudara, di dalam Kristus. Destiny kita di dalam Kristus adalah kita menjadi serupa dan segambar dengan anaknya Bapa, yaitu Yesus Kristus Tuhan. Ya. Dalam kasihnya, dalam segala perkara, saudara. Nah, saudara, ada satu hal yang mau saya sampaikan, saudara. Selama ini mungkin kita memandang kepada saudara kita, kepada teman kita, kepada orang tua kita, kepada anak-anak kita. Mereka hanya manusia biasa yang tidak mempunyai sesuatu kelebihan apapun atau kekurangan apapun. Yang memiliki kelebihan mungkin kita tahu kelebihannya sebatas apa. Ya, saudara. Tetapi ketika kita menyadari dalam diri saudara kita, dalam diri anak kita, dalam diri orang tua kita, ada Kristus, ada Roh Allah dalam kehidupan mereka.
kita jadi tahu bagaimana kita mengasihi mereka. Kita jadi mengerti bagaimana kita mencintai mereka. Lakukanlah segala sesuatu seperti kepada Tuhan, saudara. Saya melayani anak saya, saudara, bukan karena saya memandang karena dia adalah anak saya saja, saudara. Tetapi saya belajar memandang bahwa di dalam diri anak saya ada Roh Kudus, ada Roh Tuhan. Dan saya ketika melayani mereka, saya menganggap bahwa saya sedang melayani Tuhan. Dan sama halnya seperti pada saat ini, ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan, saya melayani saudara, saya bersungguh-sungguh sama seperti melayani Tuhan. Karena saya percaya di dalam saudara orang percaya kepada Tuhan, di dalam saudara ada Roh Allah, ada Roh Kudus dalam kehidupan saudara. Ya. Itulah kasih yang kita mau sampaikan, saudara. Itulah kasih yang Tuhan inginkan dalam kehidupan kita. Kasih yang tidak menuntut. Kasih yang tidak mengharapkan segala sesuatu. Ya, malah kasihlah yang menutupi segala sesuatu. Nah, puji Tuhan, saudara, di momen Paskah ini sekali lagi saya rangkum, saudara. Mari saudara, kita yang sudah mengalami pembebasan dari Yesus, kita yang sudah mengalami pertolongan dari Tuhan, kemenangan dari Tuhan, mari kita aktif. Ya, jangan pasif. Mari kita terus mencari kebenaran, mengenal pengenalan akan Tuhan, kita tambah-tambahkan dalam kehidupan kita. Sampai kehidupan kita, sampai pundi-pundi, sampai saudara, minyak kita, di dalam kirbat kita, itu menjadi penuh. Bukan saja pelita kita yang menyala, tetapi kirbat kita pun penuh dengan minyak. Artinya apa, saudara? Ketika Kristus Yesus datang suatu saat kelak, kita datang bukan untuk dihukum, tetapi kita datang untuk menerima kemuliaan dari Tuhan. Ya. Mari saudara, saya rindu sekali lagi mengajak kepada kita semua, mengencourage kita semua, jangan fokus kepada masalah, fokus kepada Kristus. Jangan fokus kepada sekarang ini virus COVID-19, saudara. Kalau saudara fokus ke sana, saudara akan mengalami ketakutan, kegentaran, dan tidak tahu harus melangkah kemana. Tetapi sekarang belajar pandang Kristus Yesus yang sudah menjadi penolong kehidupan kita. Puji nama Tuhan, saudara. Inilah firman Tuhan memberikan kekuatan yang baru buat kita. Dan kami percaya, saudara, kami di tempat ini, kami selalu berdoa buat saudara. Biar saudara diberikan kekuatan oleh Tuhan. Dan melalui kejadian ini, kita boleh belajar, ya saudara, bagaimana kita boleh lebih mengenal Tuhan, mengenal perbuatan-perbuatannya, mengenal janji-janjinya, mengenal perkara-perkara apa yang dia mau buat kehidupan kita. Ya. Dia mau kita mengalami pertumbuhan. Ya. Puji nama Tuhan. Kita akan berdoa, saudara, bagi kita minta kepada Tuhan biar kekuatan yang baru Tuhan berikan buat kehidupan kita. Saudara yang di rumah, boleh saudara angkat tangan. Kita akan berdoa. Bapak, terima kasih buat firman-Mu saat ini, Tuhan. Kami percaya, Tuhan, firman-Mu lah yang memerdekakan kami, Tuhan, dari segala perkara yang ada dalam dunia ini, Tuhan. Apapun yang terjadi dalam dunia ini, Tuhan, ketika kami dekat dengan Engkau, ketika kami ada dalam kebenaran firman-Mu, Tuhan, kami akan terlindungi, kami akan terjaga, Tuhan, sebab Engkau menyertai kehidupan kami. Terima kasih, Bapak, terima kasih untuk keselamatan yang telah Engkau berikan buat kehidupan kami, Bapak. Biarlah Tuhan, ketika keselamatan itu diberikan kepada kami tidak berdiam diri, Tuhan, tetapi kami mulai melangkah, Tuhan, hidup di dalam kebenaran Kristus, hidup di dalam tuntunan Roh Kudus-Mu, ya Tuhan, agar kami tahu, Tuhan, jati diri kami di dalam Kristus. Dan ketika Engkau datang kembali, Tuhan, kedua kalinya di awan-awan permai, Tuhan, kami bukan orang-orang yang terhukum, tetapi kami orang-orang yang memperoleh kemuliaan daripada Tuhan. Terima kasih, Bapak, terima kasih. Kuatkan kami, Tuhan, di dalam kami membangun karakter Kristus dalam kehidupan kami. Kuatkan kami, Tuhan, di dalam kami mematikan keinginan-keinginan daging kami ini, ya Tuhan, yang seringkali menyesatkan kami, Tuhan, yang seringkali membawa kami, Tuhan, jauh daripada Tuhan.
Biar Tuhan yang berkuasa atas langit dan bumi serta segala sesuatu isinya itu, ya Tuhan, Engkau yang memberikan kekuatan buat kami, kekuatan yang baru buat kehidupan kami. Terima kasih Bapa. Kami juga berdoa menumpangkan tangan dari tempat ini Bapa, buat mereka yang sakit Tuhan, Kau yang menyembuhkan di dalam nama Yesus. Bilur-bilur-Mu ya Tuhan, 2000 tahun yang lalu ya Tuhan, yang tercurah di atas kayu salib, kuasanya masih ada dulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Dan kami terima kesembuhan di dalam nama Tuhan Yesus. Kami terima pertolongan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih. Saudara, mari keangkat kedua tanganmu. Terimalah berkat yang datangnya dari Allah Bapa, cinta dan kasih sayang dari Tuhan Yesus Kristus, persekutuan dengan Allah Roh Kudus yang akan menyertai engkau, membawa engkau kepada seluruh kebenaran firman Tuhan. Dari mulai saat ini sampai selama-lamanya menjelang Tuhan Yesus datang kedua kali di awan-awan permai. Di dalam nama Tuhan Yesus, semua yang diberkati katakan amin. Puji nama Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan Yesus. Haleluya.